Ada 3 permasalahan terbesar yang sering dihadapi oleh UKM. Yang pertama, pada saat membangun usaha, biasanya UKM itu problemnya ada di pemasaran. Setelah pemasaran itu settle, problem yang kedua biasanya berada di manajemen ataupun produksi. Misalkan orderannya sudah banyak, terus kemudian mereka mengalami hambatan dalam masalah produksinya, supply chain-nya, ataupun standar kualitasnya. Itu sudah hal yang wajar dihadapi oleh UKM. Nah, yang ketiga, jika itu semua atau keduanya teratasi, biasanya ada problem yang ketiga, adalah permodalan. Permodalan, berbicara masalah kenapa saya memberikan judul alternatif permodalan non-bank. Karena kalau kita berbicara masalah bank, itu sudah jelas diperuntukkan untuk kawan-kawan yang bankable. Bisa jadi perusahaan kawan-kawan mungkin belum bankable, tapi sudah visible. Tapi sebetulnya berbicara masalah bank pun juga sekarang ada yang sebenarnya kredit usaha rakyat yang tidak perlu menggunakan agunan juga sudah bisa. Nah, silakan Anda pertimbangkan hal-hal seperti itu. Tapi saat ini saya mau sharing. Sebelum atau before Anda masuk ke tempatnya bank itu atau Anda belum bankable itu, bisa jadi tadi Anda sudah visible alias mungkin sebetulnya sudah profitable. Hanya saja mungkin belum memenuhi persyaratannya saja untuk masuk ke dalam bank. Nggak usah khawatir. Ataupun juga bagi Anda yang memang tidak mau masuk ke dalam bank sama sekali, apapun alasannya. Saya tidak bisa menyalahkan Anda dan saya tidak mau berdebat dengan Anda. Tapi ini bisa menjadi suatu alternatif bagi Anda. Memaksimalkan kapasitas Anda dalam terutama bernegosiasi kepada stakeholder terkait sebelum Anda mencari investor yang sesungguhnya. Saya akan memulai dengan memperkenalkan salah satu formula yang saya buat. Formula ini adalah gabungan dari beberapa framework antara lain Business Model Canvas, kemudian 5 Forces Michael Porter, dan yang lainnya. Yang saya tambahkan juga di situ ada yang namanya pasangan. Kita mulai penjelasannya. Ada yang disebut namanya company atau perusahaan, yaitulah perusahaan kita. Yang anggaplah perusahaan kita ini adalah suatu perusahaan brand owner. Yang di kanannya ada yang disebut namanya kontraktor. Saya menggunakan istilah kontraktor itu untuk sesuatu yang sifatnya general ya. Bisa jadi kontraktor itu adalah subkontraktor atau outsourcing Anda, bisa juga artinya adalah supplier Anda atau bagian hulu Anda. Sebelah kiri ada yang namanya konsumen. Tentu aja kita support ke tempatnya konsumen. Tapi biasanya ada suatu barrier jarak ataupun juga kapabilitas dari suatu perusahaan Anda. Nah, makanya kita membutuhkan yang namanya distributor untuk mendistribusikan produk atau jasa Anda. Dan di atasnya saya berikan yang namanya komunitas. Itu pada dasarnya untuk mengikat atau menjalin hubungan baik dengan konsumen-konsumen Anda. Saya menggunakan komunitas kenapa? Karena memang ini saya berbicara tentang ekosistem bisnis, bukan berbicara tentang bisnis model kanvas. Agak berbeda. Ekosistem bisnis itu untuk luar, membangun ekosistem di luar, bukan di dalam organisasi Anda. Oke, kita beranjak sedikit ke sebelah kiri, atas. Di atasnya konsumen ada yang disebut namanya kompetitor. Bagaimanapun, kompetitor adalah bagian dari stakeholder kita. Kalau Anda tidak punya kompetitor, Anda bisa jadi kena undang-undang monopoli. Seperti halnya Microsoft pada saat itu terancam terkena undang-undang. Karena apa? Karena Windows saat itu hampir tidak punya kompetitor. Jika Apple tumbang. Nah, maka dari itu sempat pada saat itu si Steve Jobs meminta bantuan kepada Bill Gates dan dia menggunakan ancaman kurang lebih seperti gini. Bill, kalau lu membiarkan si Apple ini tumbang, maka lu akan terkena undang-undang monopoli. Akhirnya si Bill Gates menginjek pendanaan ke tempat Macintosh atau Apple supaya Apple bisa naik lagi. Oke, jadi kompetitor pun juga masih harus kita maintain ya. Dan Anda harus tahu juga ya bahwa kompetitor itu bisa menaikkan market size kita. Kenapa? Karena membantu kita untuk mengedukasi pasar yang mungkin masih sedang tertidur. Tapi kompetitor ini tentu aja harus dikendalikan. Jika terlalu hyper, pasarnya bisa cepat berdarah. Oke, sebelah kiri dari konsumen ada yang sebenarnya produk substitute atau substitusi. Contoh produk substitusi seperti apa sih? Ada yang disebut namanya direct competitor, ada yang disebut namanya indirect competitor. Kalau kompetitor yang di atas namanya direct competitor. Misalkan kita jualan bakso, direct kompetitornya adalah
penjual bakso yang lain. Tapi indirect competitor atau produk substitusinya adalah penjual soto, penjual mie ayam yang memberikan kepuasan atau solusi yang serupa. Yaitu apa sih? Makan lumayan kenyang dengan kuah-kuahan. Oke, itu produk substitusi. Jadi bisa jadi juga loh, keripik pisang itu ada indirect kompetitornya. Kalau kompetitor langsungnya adalah keripik pisang yang lain, tapi indirect kompetitornya adalah keripik-keripik yang lain. Atau membeli rasa kepuasan kriuk-kriuk. Oke, sekarang kita beranjak ke mana ya? Ke pasangan. Nanti dulu jangan pasangan dulu. Kita masuk ke tempatnya supporter lebih dahulu. Nah, yang disebut supporter itu apa sih? Yang mensupport perusahaan kita, tapi dari luar. Kalau dalam istilah bisnis model kanvas, semacam kayak key partnership seperti itu. Supporter itu bisa bentuknya adalah freelance, bisa juga bentuknya adalah supporting system yang kembali lagi saya mengatakan ini adalah bagian dari ekosistem bisnis kita. Di luar organisasi kita, tapi itu bagian dari ekosistem bisnis kita yang harus kita maintain. Oke, sekarang kita masuk ke tempat sebelah kanan atas. Sebelah kanan atas ya. Nah, itu apa? Yang namanya traffic generator. Saya menggunakan istilah traffic. Kenapa? Karena ini lebih umum sifatnya. Contohnya adalah sosial media, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, yang sekarang ini bisa dikatakan dikuasai oleh asing. Apakah ada sumber-sumber traffic yang lain? Ada sih sebetulnya. Contoh aplikasi, games juga bisa, atau mungkin database yang Anda miliki, mungkin juga dari WhatsApp atau social chat, Telegram, Line, dan yang lain-lainnya. Oke, itu disebut namanya traffic generator. Bisa juga traffic itu adalah traffic orang-orang yang lewat. Namanya juga traffic. Jadi traffic orang yang lewat di lampu merah juga disebut traffic juga loh. Namanya traffic offline. Ada traffic online, ada juga traffic offline. Nah, mana lagi yang belum kita bahas? Yang sebelah kanan bawah yang namanya pasangan. Ini powerful banget. Pasangan pada dasarnya adalah institusi yang memiliki kesamaan target market dengan kita. Misalkan target market saya adalah UKM. Maka dari itu saya akan mencari institusi pasangan yang membidik UKM juga. Paham ya teman-teman ya? Dan yang di bawah ada namanya arus perubahan. Arus perubahan itu seperti apa? Adanya disrupsi, adanya regulasi dari pemerintah yang berubah, ataupun kondisi ekonominya, termasuk juga pandemi dan yang lainnya. Nah, sebetulnya pembahasan tentang ekosistem bisnis ini akan sangat luas, tapi saya akan mengerucutkan penggunaan framework ekosistem bisnis yang saya buat ini untuk membahas salah satu duluan aja. Apa yang disebut namanya alternatif permodalan atau ekosistem permodalan. Sekarang kita bahas satu persatu ya teman-teman ya. Saya akan memulai dari yang sebelah hulu lebih dahulu. Kita harus tahu ya, hulu, hilir, dan di tengahnya adalah kita. Dari hulunya adalah kontraktor atau tadi yang saya sebut bisa jadi mungkin subkontraktor, maklun Anda, ataupun juga supplier Anda, ataupun juga mungkin industri di hulu Anda. Kita ambil contoh yang ada di belakang ini ya. Mana yang kita pilih? Coba ini. Si kentung. Si kentung ini adalah produk camilan dari kentang. Berarti industri hulunya kira-kira siapa? Bisa juga petani kentang, ataupun juga mungkin kalau dia maklun, penggoreng kentang. Penggoreng tentu aja ada namanya pemotong juga, atau produsen dari si kentang gorengnya dia, kalau dia maklun. Kita bisa nego kepada si kontraktor atau makluners kentang ini untuk dibayar mundur. Jadi mereka memproduksi lebih dahulu, terus kemudian nego, Bang, saya bayar ya 1 minggu, 1 bulan, atau mungkin 2 bulan. Bisa. Supaya apa? Supaya cash flow Anda juga lancar. Karena Anda juga memerlukan cash flow untuk mendistribusikan dan memasarkan produk Anda kan. Bisa juga bayar mundur, bisa juga mungkin Anda menggunakan sistem bagi hasil, tergantung produknya ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah distributor. Mungkin bisa jadi Anda tidak mendistribusikan si kentung ini sendirian. Anda menggunakan reseller yang paling gampang nih, atau kebanyakan digunakan oleh para UKM pada saat awal, menggunakan reseller untuk memasarkan produk-produknya. Reseller itu mungkin tertarik, bisa jadi dia awalnya adalah konsumen yang bilang gini, Mas, ini punyamu enak loh mas, aku boleh nggak ikut distribusiin jadi resellermu? Silahkan. Meskipun saya juga sudah kasih kaidah-kaidah untuk pemilihan reseller atau penggunaan reseller itu seperti apa di Buka Langsung Laris, silahkan Anda tonton lagi. Nah, tapi pada saat awal biasanya kebanyakan UKM itu menggunakan saluran distribusi sejuta umat, yaitu reseller. Kenapa? Karena cash flow-nya lancar.
dibayar di depan. Jadi kita sudah mendapatkan 2 alternatif permodalan nih. Yang pertama tadi bayar mundur dari kontraktornya ataupun suppliernya. Supplier kain juga bisa termasuk juga ya dibayar mundur. Kemudian yang kedua adalah distributornya. Nah, sekarang yang ketiga nih, kita berbicara bagaimana dengan konsumen? Bisakah kita mendapatkan alternatif permodalan dari mereka? Bisa. Misalkan ya, Anda punya pakaian, Anda posting lebih dahulu, dan ternyata, oh mereka tertarik dengan fashion yang Anda posting. Mereka mau order kepada Anda bisa kok minta pre-order. Betul? Apa sih artinya pre-order itu? Duitnya dibayar duluan, tentu aja dengan atas kredibilitas Anda, dan kemudian Anda buatin kemudian. Bisa, bisa. Ataupun kalau misalkan Anda bisnisnya kontraktoran, Anda bisa minta duit DP duluan, dibayar di depan. DP ini uang muka ya, mungkin sebagian, atau juga bisa yang full dibayar di depan. Tergantung bisnisnya, dan tergantung negosiasi Anda. Nah, Anda bisa minta kepada konsumen lebih dahulu. Ini melancarkan cash flow Anda. Itu yang ketiga. Nah, yang lain apa? Dari sisi supporternya, mungkin Anda nggak punya uang untuk membayar bulanan karyawan Anda. Anda bisa juga pay per job atau namanya freelance ya, bisa. Atau mungkin juga dibayar setelah dari sisi konsumen membayar kepada Anda. Bisa juga. Tergantung negosiasi Anda dan tergantung bisnis Anda juga iya. Oke, selanjutnya bagaimana dari sisi trafficnya? Sisi trafficnya bisa juga dibayar namanya pay per sales. Jadi kalau laku baru dibayar. Kalau sekarang istilahnya kalau produk-produk itu namanya apa ya? Dropshipper. Nah, bisa jadi ya Anda menggunakan dropshipper. Tergantung produk. Kalau varian produknya banyak, SKU-nya banyak, seperti kayak contoh nih Anda menjual sepatu. Itu kan variannya bisa jadi banyak ataupun size-nya banyak. Kan tidak memungkinkan untuk disimpan stoknya kan. Atau pakai sistem reseller. Kecuali yang mungkin sudah besar skalanya. Nah, Anda bisa menggunakan pay per sales atau mereka memberikan traffic kepada Anda dibayar pada saat ada orderan. Bisa. Banyak sekali sekarang. Istilah yang lain juga ada namanya affiliate marketer. Ada juga. Nah, itu dibayar pada saat mendapatkan penjualan. Sudah 5, Anda mendapatkan alternatif. Yang keenam, yang namanya pasangan. Tadi seperti saya katakan bahwa pasangan-pasangan itu adalah institusi yang memiliki target market serupa dengan Anda. Apalagi kalau Anda bisa menarik traffic atau Anda sudah punya basis massa. Anda enak banget bisa menarik mereka, ngajakin kerjasama, baik itu dalam bentuk co-branding ataupun juga bahkan dalam bentuk sponsorship. Sponsorship. Saya melakukan hal seperti ini. Oke, bisa juga mungkin ada dana-dana CSR atau dana hibah yang bisa Anda gunakan. Kenapa? Karena Anda mungkin membidik target market yang serupa. Kenapa tidak? Oke, nanti akan saya berikan contoh bagaimana saya menggunakan sponsorship untuk mendanai Yuk Bisnis pada saat awal-awal kita membangun usaha. Bahkan sampai sekarang, sekalipun. Oke, nah sekarang saya mengatakan yang terakhir. Sebenarnya saya tidak suka mengatakan kata-kata terakhir nih ya teman-teman ya, karena alternatifnya itu masih banyak banget. Tapi setidaknya dalam ekosistem bisnis yang saya buat ini, saya akan memperkenalkan 7 alternatif permodalan yang tadi saya sebut namanya non-bank itu. Nah, yang terakhir adalah investor. Anda bisa menggunakan opsi macam-macam. Tergantung sekali lagi ya teman-teman, bisnis Anda seperti apa, atau model yang Anda tawarkan untuk permodalan seperti apa. Nih, bisa juga Anda menggunakan yang namanya franchise. Sebenarnya franchise itu adalah saluran distribusi pada dasarnya. Tapi saya masukkan ke dalam investor karena memang franchise ini menggunakan duit orang lain untuk membangun saluran distribusi Anda. Paham ya? Atau yang juga bisa disebut membuka cabang dengan menggunakan duitnya orang lain. Anda juga bisa menggunakan namanya pinjaman tadi ya kepada investor. Ya, tidak harus bank sih ya pinjamannya. Pinjamannya mungkin tante Anda, om Anda ya, ataupun orang tua Anda, mertua Anda bisa juga. Yang ketiga bisa juga dalam bentuk pinjaman modal kerja. Dalam artian mungkin pas pada saat tertentu, yaitu musimnya gamis adalah bulan Ramadan. Nah, sebelum Ramadan Anda sudah persiapkan lebih dahulu untuk meminjam modal kerja hanya untuk batasan waktu 3 bulan. Bisa. Dan Anda bisa menggunakan sistem bagi hasil. Atau mungkin juga dengan alternatif yang terakhir contoh saya ya, adalah menjual saham dari perusahaan Anda atau mungkin dari cabang
perusahaan Anda, bisa juga. Nah, inilah namanya alternatif permodalan yang saya sebut tadi non-bank. Anda bisa memaksimalkan segala sumber daya atau dari ekosistem yang Anda miliki itu, stakeholder dari bisnis Anda, sebelum Anda sebetulnya merengek untuk berbicara masalah permodalan kepada bank ataupun institusi keuangan lainnya. Oke, sekali lagi ya, saya disclaimer dahulu, saya bukan berarti anti bank, apalagi bank syariah. Jelas saya mendukung bank syariah. Karena Anda tahu sendiri saya sudah melakukan roadshow juga dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, tentu aja ini saya perkenalkan untuk sebetulnya sebelum Anda masuk ke tempatnya bank atau Anda belum bankable, Anda tidak punya agunan, Anda bisa kok tetap mendapatkan permodalan. Itu saja sih poinnya. Anda bisa mempelajari contoh-contohnya, ada videonya, Anda bisa pelajari di bagian kiri atas saya, ya. Ada juga video yang berikutnya nih, sebelah kanan atas saya. Nah, modal nego nih. Ini silakan Anda pelajari dan Anda boleh praktekkan. Tapi jangan mengontak orang-orang yang sudah pernah saya kontak sebelumnya ya. Itu Anda harus punya perjanjian dengan saya lebih dahulu. Silakan tonton, biar nggak penasaran. Intinya apa sih? Saya sering menyebut ya, satu pepatah yang dikatakan oleh Boris Pasternak. Either you can find a way or make it one. Jika nggak ada jalannya, maka buatlah jalannya. Nah, sekarang saya kasih contohnya nih. Jika nggak ada investor, maka carilah sponsor. Sponsor itu masuk dalam institusi pasangan di dalam ekosistem bisnis yang sudah saya sebutkan di awal. Studi kasus ini terjadi di tahun 2015. Saat itu kami sedang membangun Yuk Bisnis. Dan di tahun 2013, saya sedang bangkrutnya bertubi-tubi. Sehingga kami kekurangan amunisi untuk mengembangkan Yuk Bisnis. Apa yang kami lakukan? Kami mencari sponsor. Saya berterima kasih kepada BNI Syariah saat itu, yang sekarang menjadi Bank Syariah Indonesia, karena bersedia membantu saya memberikan sponsorship untuk roadshow di 30 kota. Saya buka ya teman-teman ya, studi kasusnya karena memang BNI Syariah ya sudah melebur dengan BSI. Ini adalah poster dari roadshow 30 kota, buka toko online langsung laris. Sebetulnya event ini ada dua hal nih ya yang kita lakukan. Yang pertama nyari duit untuk mengembangkan Yuk Bisnis. Yang kedua brand activation dari Yuk Bisnis itu sendiri. Saat itu kami memang belum monetize di Yuk Bisnis, alias kami masih membuat prototype yang kita sedang akan loncengkan. Di tahun 2016 baru kita monetize atau mengutip biaya abonemen. Beginilah studi kasusnya. Alih-alih mencari investor saat itu yang kami mempertahankan merah putihnya, sehingga kami sampai sekarang tidak menemukan venture capital yang syariah atau merah putih. Rata-rata venture capital itu bisnis modelnya adalah jual beli saham atau menaikkan nilai capitalnya dengan menaikkan traction atau transaction-nya, kemudian dijual ke venture capital yang lain yang kita sebut dengan sebutan seri A, seri B, dan seterusnya hingga IPO. Nah, alih-alih itu, saya lebih memilih dengan kawan-kawan untuk yuk kita cari sponsornya saja. Atau kita cari alternatif permodalan yang lain. Nah, kenapa kita bisa mengatakan kita berani mencari sponsor? Karena kami memiliki basis massa atau komunitas lebih dahulu. Oke, dengan cara bagaimana? Membuat event. Nah, event ini didanai oleh sponsor seperti tadi saya sebutkan, BNI Syariah. Dan dari dana sponsor tersebut, kita alokasikan untuk funding. Berapa persennya? 70-80%-nya. Itu kami alokasikan untuk funding. Wah, terus bagaimana caranya membuat event dengan 20% dari dana sponsor saja? Bisa. Caranya, saat itu saya nge-tweet seperti ini kurang lebih. Dicari volunteer yang otot berbaginya besar se-Indonesia. Dan terutama dari 30 kota tadi itu. Ada sekitar 1.000 orang yang mendaftar, kemudian kami mencari 10 saja per masing-masing kota, artinya 300 orang dari 1.000 orang tersebut. Setelah mendapatkan volunteer yang terkurasi, kemudian kami mengirimkan SOP yang sudah kami buat dari pengalaman kami mengorganize puluhan event sebelumnya. Oke, dari situ apa yang dilakukan oleh si volunteer? Mereka mencari gedung dan mengorganize. Apakah saya membayar mereka? Ya namanya juga volunteer. Tidak. Waktu itu iming-iming yang saya berikan hanya satu aja. Ini akan bermanfaat bagi banyak orang. Yang kedua, makan malam bersama saya.
Dari 30 kota tersebut, kami hanya datang berdua, maksimum bertiga. Saya dengan satu orang tim I.O. Plus tentunya dibantu oleh tim volunteer lokal di masing-masing kota. Dan alhamdulillah event itu berjalan dengan lancar. Dihadiri oleh 300 sampai 700 peserta per kotanya. Dari situlah kami mendapatkan yang namanya database dari orang-orang yang mendaftar. Oh iya, ingat ya, event ini gratis. Tapi ada bersyaratnya. Syaratnya harus daftar melalui website kita atau toko online kita. Inilah yang kita gunakan untuk mengaktifasi atau memperkenalkan dan menguji UB Store saat itu. Oke. Nah, alhamdulillah dari situlah kami mendapatkan database. Baik orang itu datang ataupun tidak datang. Kami memprediksi tingkat kedatangan atau kehadiran itu sekitar 70% saja. Artinya kami membuka pendaftaran 130% kira-kira dari kapasitas gedung. Oke, selanjutnya kami mendapatkan database tentu aja kan dari pendaftaran tersebut. Dari database tersebut, setelah eventnya berjalan, kemudian kami gunakan untuk monetize lagi. Apa itu? Jualan produk melalui email marketing dan saat itu menggunakan FB dan IG Ads custom audience kami. Oke, jadi kami melakukan monetize dengan menjual e-book, buku bisnis, DVD training, dan event-event berikutnya. Jadi tidak hanya mendapatkan duit dari sponsorship yang 80% tadi, juga kami mendapatkan monetize yang lainnya dari UB Store. Nah, ini adalah contoh kasus ya, mungkin bisa Anda contek silahkan, mau plug boleh, mau diambil inspirasinya juga silahkan. Dan sekali lagi saya berterima kasih kepada BNI Syariah atas sponsorshipnya pada saat itu, yang membuat Yuk Bisnis masih berdiri saat ini. Kami juga tidak hanya membuat satu event ya teman-teman, berikutnya kami juga membuat event-event yang lain. Selain kembali lagi untuk brand activation, memperkenalkan produk kita, juga untuk menggalang yang namanya loyalitas dari pelanggan-pelanggan kami. Intinya adalah traffic dahulu, monetize kemudian. Apa itu contohnya? Kami membuat event Kopdar Akbar Yuk Bisnis yang sudah terselenggara sejak tahun 2015 sampai tahun 2002. Memang di tahun 2003 ini kami istirahat sejenak. Insya Allah 2024 kita adakan lagi ya. Nah, event-event ini sekali lagi juga disponsori. Ada sponsornya, kita dapat duitnya, terus kemudian eventnya berbayar, dihadiri oleh 550 sampai 700-an orang per eventnya selama 3 hari. Kami dapat duit, jelas dapat duit dari situ. Dan juga selain dapat duit dari sponsor, dapat duit dari uang pendaftaran, juga dapat duit dari penjualan merchandise. Yang kami lakukan adalah berbagi sembari membangun loyalitas. Bonusnya juga mendapatkan uang untuk operasional bisnis kami berikutnya. Pokoknya gimana caranya kami bertahan untuk tetap merah putih. Itu yang tidak mudah. Jangan mudah menyerah menjalankan prinsip-prinsip merah putih kita dan syariah. Ingat ya kaidahnya, setiap lubang bisa jadi jalan untuk masuk. Selalu ada celahnya. Dan tidak setiap pos harus dipalakin. Mungkin di satu sisi kita tidak untung, tapi di sisi yang lain kita mendapatkan keuntungan. Contoh berikutnya adalah jual saham cabang. Misalkan Anda memiliki bisnis kuliner dengan 3 cabang. Cabang A, cabang B, dan cabang C. Tiga-tiganya sudah untung. Kemudian Anda ingin membangun atau mengembangkan bisnis Anda di cabang-cabang berikutnya. Tapi mungkin Anda masih punya keraguan. Kalau saya tak franchisein, ya kalau berhasil. Kalau enggak bagaimana? Nanti kan takutnya merugikan franchise saya. Sudahlah, saya mau uji coba dulu untuk membuka cabang berikutnya. Nah, tapi saya nggak punya duit. Anda bisa menggunakan alternatif ini, menjual sebagian dari saham cabang Anda. Misalkan dari ketiga cabang tersebut, Anda ingin menjual sebagian saham dari cabang C untuk membangun cabang berikutnya. Saya berikan ilustrasinya ya. Modal awal dari cabang C adalah 100 juta rupiah. Setelah 1 tahun, profit rata-rata adalah 10 juta per bulannya. Wow, lumayan kan? 10% nih bisa per bulan. Nah, dari situ kita bisa menghitung yang sebenarnya payback period. Ini yang seringkali orang salah kaprah menggunakan kata-kata BEP. Yang benar adalah payback period. Tingkat pengembalian modal.
Rumusnya sederhana aja, modal awal Anda dibagi keuntungan. Bisa jadi keuntungan tiap bulan ataupun juga keuntungan per tahunnya. Kalau Anda menggunakan per bulannya adalah 10 juta keuntungannya, maka 100 juta dibagi 10, balik modalnya adalah 10 bulan. Kalau rumusan ini dibalik, namanya ROI atau Return on Investment. 10 juta dibagi 100 juta modal awalnya, 10% per bulan. Atau 120% per tahun. Gede banget untuk suatu investasi, jelas. Rata-rata kalau kita mau membandingkan nih, meskipun sebenarnya saya nggak suka membandingkan bunga deposito, misalkan katakanlah 6-8% per tahun dibandingkan 120% per tahun, tentu sangat besar sekali. Tapi kembali lagi ya, ini kan bukan suatu kepastian. Bisa plus, bisa minus. Ya sebenarnya deposito pun juga belum tentu kepastian. Lepas dari masalah hukumnya, biasanya orang akan membandingkan seperti itu investor-investor. Oke, katakanlah Anda ingin mendapatkan investor yang mau membeli sebagian saham Anda tadi untuk membangun saham berikutnya dengan iming-iming ROI yang menggiurkan. Berapa persen kira-kira? Misalkan kita set dengan angka 5% per bulan. Jadi dengan setting 5% per bulan, kira-kira berapa sekarang valuasi saham perusahaan Anda 100%-nya? Ingat ya, sebelumnya tadi modal awal Anda adalah 100 juta. Nah, artinya valuasi awalnya 100 juta. Sekarang dengan ROI 5% per bulan, valuasi Anda berapa? Ayo coba hitung sebentar. Ya. Nah, valuasinya adalah 200 juta. Rumusnya sederhana aja. 10 jutanya tadi dibagi dengan 5%. Oke, sekarang dengan valuasi 200 juta tadi itu, kalau dijual 50% sahamnya, artinya senilai 100 juta rupiah. Balikin modal yang 100 juta tadi yang Anda bangun. Alias Anda bisa menggunakan 100 juta tadi ini untuk membangun cabang berikutnya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda paham. Kalau nggak paham, diulang lagi, di-pause, diulang lagi, di-pause. Sederhana. Jadi jika kita berbicara masalah permodalan, sebetulnya permodalan itu bisa kita pecah-pecah teman-teman. Tergantung keperluan Anda itu untuk apa. Ini ya, misalkan ya, Anda mengatakan, saya butuh modal 5 miliar. Oke, 5 miliar. Saya tanya, untuk apa? Kemudian Anda membreakdown nih kebutuhan Anda. Yang pertama, untuk renovasi. Yang kedua, untuk membeli mesin produksi. Yang ketiga, untuk stok distribusi. Yang keempat, untuk pembuatan aplikasi. Baik, katakanlah semua ini memang beneran kebutuhan Anda. Sudah tidak bisa dinego lagi. Tapi kan ada tahapan-tahapannya. Dan juga bisa dipecah-pecah tadi itu. Misalkan ya, untuk renovasi, Anda bisa kok. Tadi ke kontraktor kan, Anda nego bayar mundur. Atau bayar cicil. Saya sudah pernah melakukan hal seperti ini. Anda nanti bisa cek yang tentang modal nego aja. Dicek di YouTube saya. Kemudian bisa juga, yang kedua, Anda mungkin ingin melepas bagian kepemilikan saham Anda tadi. Tidak untuk semuanya ya, hanya untuk kos renovasi saja. Silakan. Anda bisa sirkah dengan orang ataupun melepas bagian saham perusahaan Anda. Yang kedua, bagaimana dengan mesin produksi? Nah, mesin produksi Anda juga bisa membayar cicil. Bisa kok. Baik Anda nego kepada penjual mesin untuk bayar cicil, bisa juga Anda mungkin mencari institusi keuangan untuk menalangi pembelian Anda atau istilahnya namanya murabahah. Yang ketiga, bagaimana dengan stok distribusi? Nah, alternatif permodalan syariahnya tadi itu dengan permodalan usaha atau disebut namanya mudharabah dengan batasan waktu tertentu atau project tertentu. Atau tadi Anda juga bisa meminta kepada distributor Anda untuk membayar di depan. Bisa juga Anda mencari alternatif permodalan untuk talangan stok atau sekarang terkenal dengan disebut namanya invoice financing. Selanjutnya, bagaimana dengan aplikasi? Anda bisa kerjasamakan sistem bagi hasil ataupun juga bagi saham. Semuanya bisa diatur. Kalau saya simpulkan permodalan syariah ini dengan bahasa UKM yang mudah dimengerti, ada yang pertama namanya bagi saham atau namanya sirkah. Yang kedua, modal kerja atau mudharabah. Yang ketiga, ada namanya hutang cicilan atau murabahah. Apapun bentuk kerjasamanya, mulailah dengan niat yang tulus untuk berbagi dan untuk kebermanfaatan bersama, bukan ambisi pribadi.
Semoga materi ini bermanfaat ya. Yang paling penting adalah praktekin satu persatu.